Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat selamat siang semuanya. Eh, di sini kami dari kelompok satu yang terdiri dari saya sendiri, Ali Fikrullah, kemudian ada saudara Fikri Al-Hafiz, kemudian ada saudari Talia Desti. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang Mac dan digital arsitektur. Untuk materi Mac, satu singkatan dari Mac Authentication Code akan dijelaskan oleh saudari Talia. Kepada saudari Talia dipersilakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Materi yang pertama yaitu MAC atau Message Authentication Code. Jadi Message Authentication Code ini dia adalah sebuah kode kriptografis yang digunakan untuk memastikan otentisitas dan integritas sebuah pesan atau data. Untuk menjalankan proses si MAC ini, pengirim dan penerima itu sama-sama berbagi kunci simetris yang dinamakan kunci simetris K atau K. Lalu ada beberapa tipe MAC yang umum digunakan dan karakteristiknya. Yang pertama ada symmetric K-MAC atau kunci MAC simetris. Dia ini menggunakan kunci yang sama untuk menghasilkan dan memverifikasi MAC. Contohnya itu ada hash-based message authentication code. Jadi dia menghasilkan hash base di mana kode-kode pesan atau data itu dikonversi menjadi kode hash. Yang kedua ada asymmetric K-MAC. Dia itu menggunakan sepasang kunci. Yang pertama itu kunci private dan yang kedua itu kunci public untuk memverifikasinya. Contohnya itu ada reverse Shamir element. Yang ketiga ada hash-based MAC. Dia ini memanfaatkan fungsi hash dari kriptografi untuk menghasilkan MAC. Contohnya ada poly 1305. Yang keempat ada K-hash MAC. Dia ini menggunakan kunci rahasia dan fungsi hash dari kriptografis untuk menghasilkan MAC-nya. Contohnya ada CMAC atau Cipher Based Message Authentication Code. Di sini ada ilustrasi bagaimana proses penggunaan MAC untuk autentikasi. Jadi sender atau pengirim dan receiver atau penerima ini sama-sama punya kunci K. Kunci K ini yang digunakan untuk memproses dan menghasilkan algoritma MAC itu sendiri. Jadi pesan akan dikonversikan menggunakan MAC algorithm dan dikunci dengan kunci K. Lalu si penerima, receiver, itu juga punya kunci yang sama, kunci K, dan algoritma MAC-nya akan menghasilkan apakah pesan yang diterima itu sesuai atau sama dengan yang dikirimkan. Proses dalam narasi kurang lebih sebagai berikut. Pertama, pengirim menggunakan algoritma MAC itu memasukkan pesan dan kunci rahasia K dan menghasilkan nilai MAC-nya. Kemudian, MAC akan mengkompresi input menjadi output berukuran tetap menggunakan kunci rahasia selama proses. Kunci kompresinya ini bisa menggunakan hash ataupun cipher. Yang ketiga, pengirim meneruskan pesan bersama MAC dalam teks terbuka. Yang keempat, penerima menerima pesan dan MAC, lalu menghitung ulang MAC menggunakan pesan dan kunci yang sama. Seterusnya, penerima memeriksa kesamaan MAC yang baru dihitung dengan MAC yang diterima dari pengirim. Setelahnya, jika MAC itu cocok,
penerima menerima pesan bakal yakin bahwa itu adalah pengirim asli. Yang terakhir, jika MAC itu tidak cocok, berarti penerima bisa memastikan kalau pesan itu telah diubah atau asal pesannya telah dipalsukan. Lalu di sini ada batasan-batasan jika kita menggunakan MAC. Batasan yang pertama itu adalah establishment of share secret. Jadi MAC ini memerlukan pendirian kunci bersama sebelum si MAC ini digunakan. Ini berarti bahwa pengguna yang bakal berbagi itu harus sama-sama punya konsekuensi untuk berbagi kunci sebelumnya. Yang kedua ada inability to provide non-repudiation. Jadi meskipun MAC ini bisa memverifikasi bahwa pesan yang telah diterima dari seseorang itu dari kunci bersama, tapi MAC itu nggak bisa memberikan bukti bahwa si seseorang itu benar-benar orang pengirim tersebut gitu. Jadi si MAC ini tidak bisa memberikan bukti yang tidak dapat disangkal. Oke, mungkin untuk materi dari message authentication code dari saya, sekian saya kembalikan ke moderator. Oke, sekarang masuk ke materi kedua yaitu tentang digital signature. Untuk materi ini akan saya jelaskan sendiri. Kemudian pertama digital signature. Dari secara pengertiannya yaitu digital signature ini merupakan sebuah token elektronik yang menciptakan ikatan antara suatu entitas, di sini entitasnya yaitu pengirim dan si respon, dan catatan data. Mereka melayani validasi dan autentifikasi dokumen elektronik. Validasi ini mengacu pada proses sertifikasi isi dokumen. Sedangkan autentikasi mengacu pada proses sertifikasi pengirim dokumen. Dapat dikatakan bahwa tanda tangan digital ini merupakan versi elektronik dari tanda tangan tulisan tangan. Tanda tangan adalah bagian data yang membuktikan bahwa orang yang disebutkan namanya menulis atau menyetujui dari dokumen itu. Kemudian ini faktor yang orang menggunakan digital signature. Yang pertama itu sifatnya yang bervariasi, memungkinkan pembuatan, kemudian penyimpanan, pengiriman, dan pengambilan data tanpa formalitas. Kertas tradisional dengan cara yang mudah, cepat, akurat, dan nyaman. Kemudian yang kedua, peningkatan penggunaan teknologi digital saat ini telah menyebabkan pergeseran dunia ke arah online dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, yaitu di era digital, semakin banyak urusan bisnis, komunikasi, data resmi, dan transaksi komersial yang dilakukan secara online. Transformasi dunia pekerjaan dari berbasis kertas beralih menjadi berbasis digital telah terjadi saat ini. Di sini ada sedikit ilustrasi dari mekanisme digital signature. Jadi di sini digital signature masih menggunakan metode kriptografi mirip kurang lebih. Jadi di sini ada signer yang si penanda tangan, kemudian ada si verifier, itu si respondennya. Jadi di sini di si penanda tangan dia akan membuat sebuah kontrak, kemudian hasil kontrak tersebut, tulisan-tulisan tersebut akan diubah menjadi hash, jadi hash, menjadi bilang hash. Di sini untuk mengubah tulisan tadi menjadi hash, itu kita perlu menggunakan hash algorithm. Setelah diubah menjadi angka-angka 10, kemudian kita menandatangani dokumen itu di jaringan private key. Jadi hanya lingkup si jaringan dari si penanda tangan. Kemudian apabila sudah ditandatangan,
maka kita mengirim dokumen tersebut melalui jaringan internet. Kemudian si responden akan mendapatkan dokumen tersebut apabila nilai hash dari si responden itu sama dengan nilai hashnya dari si penandatangan. Di sini yang jadi perbedaan yaitu si responden ini atau verifier ini dia itu mengakses dokumen itu menggunakan public key. Nah, apabila nilai hash yang si verifier punya itu sama dengan nilai hashnya si penandatangan, maka dapat dikatakan dokumen itu asli. Jika biasanya ada sedikit studi kasus bahwasanya kayak suatu dokumen itu di otak-atik bahwasanya kalau setiap kata itu diubah, contohnya kayak apa menjadi diubah menjadi itu otomatis nilai hashnya akan berbeda. Maka digital signature ini sangat worth it digunakan pada zaman sekarang, apalagi pada dunia bisnis, karena sangat efisiensi waktu. Oke, next. Nah, ini digital signature verifikasi. Jadi penerima manapun tidak akan dapat memodifikasi, mengubah, atau mengotak-atik dokumen yang dibuat oleh si pembuat. Singkatnya, tanda tangan digital membantu memastikan keaslian dan integritas dokumen elektronik. Mereka bekerja dengan menggunakan kombinasi kriptografi, kunci publik dan pribadi untuk membuat tanda tangan digital unik yang dilampirkan ke sebuah dokumen. Tanda tangan ini dapat diverifikasi oleh siapa saja yang menggunakan kunci publik tanda tangan, dan ini membuktikan bahwa dokumen tersebut belum dirusak atau ditandatangani oleh penanda tangan yang sah. Oke, next. Terus benefit apa saja sih yang diperoleh jika kita menerapkan fungsi digital signature ini? Jadi yang pertama itu eh, dapat menghilangkan kemungkinan terjadinya penipuan karena tanda tangan digital tidak dapat diubah. Kemudian yang kedua, jika pesan diubah setelah penandatangannya, nilai hash saat ini yang diperoleh dari pesan yang diubah ini akan berbeda dari nilai hash asli karena dua pesan berbeda mempunyai nilai hash yang berbeda. Kemudian yang ketiga, meningkatkan kecepatan dan akurasi transaksi. Kemudian yang keempat, tantangan ini aman dan sah, serta dapat meningkatkan keamanan Anda secara signifikan. Kemudian yang terakhir kelima yaitu meminimalisir kehilangan data. Jadi tidak ada namanya data yang hilang. Oke, selanjutnya. Oke, kemudian kita masuk ke bab terakhir yaitu kesimpulan. Jadi di sini nanti akan dijelaskan oleh Saudara Fikri kesimpulan dari dua metode ini, kemudian akan dijabarkan perbedaannya. Pada Saudara Fikri, dipersilakan. Oke, terima kasih kepada Saudara Adli Fikrullah. Di sini saya akan menjelaskan eh, kesimpulan dari dua metode MAC dan digital signature. Selanjutnya, next. Nah, di sini ada dua teknik yang digunakan untuk memastikan integritas dan autentikasi data, meskipun keduanya bertujuan untuk tujuan yang serupa. Ada perbedaan penting dalam cara mereka beroperasi. Yang pertama di sini ada metode MAC. MAC adalah sebuah kode yang dihasilkan dari kunci rahasia dan pesan yang ingin diverifikasi integritasnya. Biasanya MAC dibuat menggunakan algoritma kriptografi yang memanfaatkan kunci rahasia yang sama digunakan oleh pengirim dan penerima. MAC hanya dapat diverifikasi oleh penerima yang memiliki akses kunci rahasia yang digunakan untuk menghasilkan MAC tersebut. Tujuan utama MAC adalah untuk memastikan bahwa pesan tidak berubah atau dimanipulasi selama transit dan untuk memverifikasi autentikasi pengirim. Contoh algoritma yang digunakan untuk MAC adalah MAC atau yang disebut Hash-Based Message Authentication Code.
Selanjutnya di sini ada metode eh, digital signature. Digital signature menggunakan pasangan kunci kriptografi, yaitu kunci privat dan kunci publik. Pengiriman menggunakan kunci privat untuk menghasilkan tanda tangan digital yang unik untuk pesan. Penerima menggunakan kunci publik pengirim untuk memverifikasi tanda tangan digital tersebut. Digital signature menyediakan autentikasi, integritas, dan non-repudiasi. Dan repudiasi berarti pengiriman tidak dapat menyangkal bahwa mereka telah mengirim pesan. Digital signature memberikan keamanan tambahan karena tidak memerlukan penerima untuk memiliki kunci rahasia yang sama dengan pengirim. Algoritma yang digunakan untuk digital signature termasuk RSA, DSA, dan ECDSA. Nah, di sini perbedaan utama antara kedua metode ini adalah dalam penggunaan kunci dan proses verifikasi MAC menggunakan kunci rahasia yang sama antara pengirim dan penerima. Sementara digital signature menggunakan pasangan kunci publik dan privat. Selain itu, digital signature memberikan tingkat keamanan yang lebih tinggi karena menawarkan autentikasi, integritas, dan non-repudiasi, sedangkan MAC hanya memastikan integritas dan autentikasinya saja. Sekian kesimpulan dari dua metode MAC dan signature. Saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih kepada Saudara Fikri atas penjelasannya. Mungkin cukup sekian materi yang kami dapat jelaskan yaitu tentang Mac sendiri, kemudian dan digital signature. Adapun sama-sama mereka tuh dua metode ini sama-sama untuk menjaga keamanan sistem informasi. Jadi ada keuntungan dan kekurangannya masing-masing yang sudah dijelaskan oleh Saudara Fikri tadi. Apabila materi kami ada kesalahan, ada kekurangan dari kami mohon maaf. Eh, Kami tutup untuk presentasi dan diskusi pada hari ini. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.